Di situ meluap sampai jembatan yang menjadi penghubungnya itu putus semua. Total 240 rumah yang semuanya itu sudah tidak ada lagi. 2 hari kemudian itu ada banjir susulan. Itu hampir semua itu udah separuhnya, bukan separuhnya, setengah lebih lah, sampai ke atap lantai 2 tuh udah penuh jadi tanah gitu. 20 rumah habis dibawa masuk ke laut, dan ada insiden sempat ban terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Bantu Teman Podcast. Aku Sofia yang akan menjadi host podcast kali ini. Nah teman-teman, tidak seperti podcast lainnya, kali ini kita akan membicarakan topik yang sangat-sangat sensitif dan sedang urgent, yaitu bencana yang terjadi di Sumatera ya. Teman-teman pasti sudah melihat banyak sekali berita, banyak sekali konten dan hilir mudik cerita, baik yang mungkin sangat-sangat bikin kita sedih gitu ya, ataupun yang mengharukan. Nah teman-teman, mulai di hari ini, per detik ini, kita dengar ada berita bahwa korban jiwa sudah mencapai 1.100 lebih gitu ya. Dan itu banyak yang masih hilang, belum ditemukan korban-korban, dan hampir 1 juta jiwa terpaksa mengungsi dari rumahnya gitu ya. Dan di tengah kesedihan dan kehancuran ini, di tengah pergolakan alam ini gitu ya, ada cahaya harapan, yaitu para relawan yang ikhlas turun langsung ke lapangan untuk membantu ataupun menyampaikan bantuan dari orang-orang sampai ke para pengungsi dan para penduduk di Sumatera gitu ya. Nah di sini ada Kak Rizal dari tim program Bantu Teman Indonesia dan juga Kak Gilang ya dari tim program Las Cahaya Peduli yang sedang, mungkin Kak Aceh ya, Kak Gilang ya, dan Kak Rizal ke Sumatera Utara ya. Selamat datang kakak-kakak sekalian. Garda terdepan ya saat bencana terjadi gitu ya. Nah mungkin Kak Rizal dan Kak Gilang bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Kak Rizal dulu mungkin. Oke, terima kasih Kak Sofi atas waktunya ya, sudah diundang di agenda podcast hari ini gitu ya. Untuk perkenalan sih, namaku Rizal. Di sini di Bantu Teman memang sebagai bagian program. Alhamdulillah kemarin diberikan opportunity ya, kesempatan untuk bisa membersamai para masyarakat di Sumatera. Ya, itu menjadi pengalaman yang baru lagi gitu ya. Sebelumnya di beberapa bencana yang mungkin untuk banjir ini baru kali ini gitu ya. Nah itu di Bantu Teman sendiri kurang lebih aku mau jalan 7 bulan ya, masih baru juga gitu ya. Dan itu mungkin menjadi kesempatan yang berharga banget lah bagi aku yang baru, tapi sudah diberikan kepercayaan untuk bisa membersamai para penyintas. Oke, keren banget Kak Rizal, selamat datang di podcast ya. Sama-sama Kak Sofi. Oke, silakan Kak Gilang boleh. Oke, izin perkenalkan, nama saya Gilang, saya sebagai perwakilan di Las Cahaya Peduli, Mas Sofi. Saya bilang Mbak aja ya. Iya boleh. Oke. Ya memang di Las Cahaya Peduli juga hampir 3 tahun. 3 tahun. Dan ini juga pengalaman pertama datang ke Pulau Sumatera atau ke Aceh, yang dimana kondisinya tuh bukan saat berlibur tapi saat ada musibah atau bencana gitu kan ya. Nah itu juga menjadi salah satu pemantik agar lebih sensitif lagi terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana gitu. Ini merupakan hal yang luar biasa secara experience dan juga hal yang membekas lah bagi kita semua yang memang menjalankan tugas pada saat itu. Oke, nah kita apresiasi sekali ya kepada relawan-relawan khususnya Kak Rizal dan Kak Gilang yang saat ini ada di podcast ini. Kemarin baru pulang hari apa Kak dari Sumatera Utara? Aku landing sampai Jakarta tuh Selasa Maghrib. Selasa Maghrib tuh tanggal 23 Desember. Itu dari kapan Kak di Sumatera Utara? Kalau untuk dari Sumatera Utara kita diberi amanat untuk membersamai mereka tuh 2 minggu ya. 2 minggu mulai tanggal 9 sampai tanggal 23 Desember. Dan sampai ke Bandung alhamdulillah juga selamat, tapi ada beberapa hal yang mungkin di perjalanan yang menjadi kendala kita. Pada akhirnya sampai ke Bandung kita tengah malam. Kayak gitu. Kalau Kak Gilang gimana? Kak Aceh dari kapan? Kurang lebih sama gitu. Kita berangkat sih sama. Berangkatnya bareng. Betul. Sama, dan pulang pun juga sama, dan kita juga estimasi sekitaran 2 minggu pada waktu hari pertama tugas hingga pulang selesai gitu lah. Dan kalau untuk di Aceh sendiri kita bukan dibagi per pos sih mungkin ya, karena
kondisi yang kita datangin ke Aceh itu adalah kondisi yang memang banyak titik yang terdampak gitu. Walaupun pada pusat bencananya itu ada di Tamiang, gitu. Tapi kita ada di sekitaran Biren sekitarnya. Oke, Kak. Nah, Kak Rizal, Kak Gilang kan baru banget nih, masih hangat ya berita-berita di sana, dan kondisi lapangan tentunya masih terpatri dalam pikiran kayak sebagaimana kondisi di sana saat ini setelah tergenang banjir dan lain-lain. Nah, mungkin dari Kak Rizal dulu nih, dari Sumatera Utara ya, bagi Kak Rizal sendiri yang diterbangkan ke sana, kalau kondisi lapangan yang bisa dideskripsikan gimana Kak di Sumatera Utara? Oke, mungkin sekilas ya Kak ya, untuk menggambarkan kondisi di sana gitu ya. Mungkin dari segi kondisi lingkungan tidak jauh beda ya dengan Aceh gitu, yang mungkin lebih viral gitu di media sosial dibandingkan Sumatera Utara ya gitu ya. Nah, tapi ketika kita sampai ke lokasi yang intinya yang pada pusatnya di zona merah gitu ya, ada di Tapanuli Selatan, perbatasan sama Tapanuli Tengah, yang mana di sana tuh ada sebuah hulu sungai yang sangat besar sekali, dan di situ meluap sampai jembatan yang menjadi penghubungnya itu putus semua. Nah, di situ. Nah, di sana aku nyampe ke sana tuh H+3 ya. H+3 kejadian. Ya, H+3 dari Bandung. Oh, dari 3 Bandung, hari. Betul. Dari Bandung. Jadi naik apa Kak? Kita naik pesawat kebetulannya dari Soekarno-Hatta, kita turun ke Silangit. Silangit ke lokasi kejadian tuh itu kurang lebih 6 jam. Karena harus muter, karena jalan utamanya tuh longsor gitu. Jadi kita harus melewati hutan dan juga jalannya yang cukup rusak gitu ya, sampai ke lokasi tersebut gitu ya. Nah, untuk gambaran sedikit, karena di sana tuh untuk rumah yang di zona merah itu, di zona yang berbahayanya, di sana ada kurang lebih aku dapat info dari pihak aparat kepolisiannya juga. Di sana tuh kurang lebih ada total 240 rumah yang semuanya itu sudah tidak ada lagi. Jadi langsung semuanya hanyut gitu di situ. Yang kebanyakan di sana berada di dekat sungai tersebut. Nah, di sana. Nah, itulah kenapa menjadi fokus kita untuk langsung ke lokasi tersebut, bahwa kita juga harus report kan ya, harus live report dan melihat kondisi terkininya gitu, untuk melaporkan ke para donatur dan juga masyarakat luas, sehingga mereka pun bisa ikut membantu para masyarakat di Tapanuli gitu ya, khususnya. Seperti itu. Dan untuk kerusakan juga sangat banyak juga. Yang aku tangkap datanya itu lebih dari 587 rumah ya di desa tersebut gitu ya. Di sana tuh ada sekitar kurang lebih ada 5 desa yang terdampak. Nah, di satu desa tuh ada 500 sekian yang terdampak, yang rumahnya tidak ada, sudah hanyut semua, dan selebihnya itu rumah yang rusak, yang sudah tidak bisa layak pakai lagi untuk mereka. Dan sampai sana mereka juga harus tinggal di sebuah pengungsian yang seadanya. Nah, disitulah kita menjadi lebih simpati lagi kepada masyarakat untuk bisa lebih membantu gitu ya. Khususnya ya kita datang ke sana untuk bisa membantu semaksimal mungkin dan menyampaikan amanah dari para donatur seperti itu. Berarti masih sampai pada hari Selasa malam itu masih parah kerusakan. Betul, parah banget. Dan kita sampai hari H+3 ketika pas kita sampai di Tapanuli, 2 hari kemudian itu ada banjir susulan. Yang mana itu yang awalnya para pemerintah gitu ya, aparat TNI Polri dan juga para relawan yang membuat jembatan darurat untuk penyeberangan dari perbatasan Tapanuli Tengah ke Tapanuli Selatan, itu langsung hanyut lagi. Dan akses warga masyarakat untuk menyeberang itu sudah tidak ada, terputus. Dan 2 hari kemudian dibangun lagi untuk yang jembatan yang lebih kuat kayak gitu. Yang aku dapat info sampai saat ini gitu ya. Oke, terima kasih Kak atas deskripsinya mungkin ya, yang terkini begitu ya. Para pendengar mungkin bisa membayangkan, dan apalagi Kak Rizal gitu ya, yang mengalami langsung dan menyaksikan langsung hal tersebut. Nah, mungkin Kak tadi aku garis bawahi terhadap para warga yang kehilangan rumah mungkin, dan mungkin ingin pergi tapi akses jalannya terputus. Betul. Nah, itu kalau Kak Rizal sendiri kalau melihat para warga yang terdampak itu kebutuhan mendesaknya apa aja Kak, kalau boleh tahu?
Iya. Untuk kebutuhan mendesak ya, di seminggu kita pertama di lapangan itu lebih kepada asesmen untuk kebutuhan pribadinya mereka gitu ya. Kebutuhan logistik, terus juga tikar selimut itu yang paling penting gitu ya, karena mereka tinggal di sebuah posko yang terpal gitu ya. Ada yang terpal, ada yang ikut mengungsi ke masjid, ke gereja gitu ya. Banyak, tapi karena membeludak dan juga mungkin tempat yang kecil itu menjadi sebuah ketidaknyamanan mereka gitu ya. Makanya kita di satu minggu pertama di lapangan tuh kita fokus memberikan bantuan berupa pangan dan juga tikar selimut bagi mereka gitu, dan khususnya lansia, perempuan dan juga balita untuk kita memberikan bantuan khusus gitu ya untuk keperluannya dari 3 kategori itu seperti itu. Nah berarti kan itu kalau tadi Kak Rizal bilangnya kan itu salah satu tujuan Kak Rizal kesana adalah menyalurkan bantuan ya dari para donatur dan juga teman-teman semua yang berdonasi. Dan itu tuh kalau boleh tahu kan tadi kebutuhannya tuh masih dasar banget ya, bahkan makanan, selimut untuk tidur gitu ya, untuk tidur, makan dan lain-lain itu kan sangat mendasar ya. Nah untuk akses bantuannya sendiri Kang, kayak itu kendalanya gimana akses bantuan? Kalau untuk akses sebetulnya yang menjadi kesulitan tuh karena di sana masih banyak lumpur ya kan. Yang mana mungkin debit airnya sudah turun, sudah tidak ada lagi. Tapi yang menjadi PR itu adalah lumpur. Dari semua rumah-rumah itu lumpurnya itu masih tinggi. Mungkin yang kemarin aku lihat tuh masih setebal setinggi pinggang orang dewasa gitu si lumpurnya tuh. Jadi si rumah yang tadinya utuh jadi tinggal segini nih kayak gitu. Sepinggang gitu. Jadi yang PR-nya mereka tuh adalah membersihkan rumah-rumah yang menurut mereka masih bisa ditempatin. Tapi PR-nya lumpurnya setinggi itu. Akses jalan buat kirim bantuan pun itu cukup kesulitan. Awal-awal kita pun nggak bisa masuk karena itu terbatas oleh pihak kepolisian dan TNI gitu ya. Tapi karena kita atas nama relawan memberikan bantuan, kita diberikan pintu gitu ya untuk menyiapkan bantuan. Dengan catatan kita harus membawa armada ataupun kendaraannya yang mumpuni gitu ya, supaya di jalannya pun bisa selamat gitu ya, tidak terjadi berbahaya seperti itu. Dan itu jadi kendala kita ya. Kemarin bawanya pakai apa? Kita ke sana kebetulan sewa juga, sewa mobil yang ada di daerah sana gitu ya. Sewa mobil yang 4x4 yang mana di situ menjadi menjadi kendaraan yang sangat fungsional banget ketika ada lokasi bencana tersebut gitu ya. Dan itu menjadi hal yang paling sangat membantu gitu buat kita menyalurkan bantuan ke beberapa daerah yang terisolir khususnya. Iya, yang terisolir gimana Pak? Nah, yang terisolir pun sebetulnya itu menjadi menjadi hal yang tidak terperhatikan oleh para relawan ataupun para yang membantu di sana gitu ya. Nah, kita bertiga tim Batu Teman bertiga ke sana, kita melakukan asesmen di beberapa titik yang terisolir yang dekat posko kita gitu ya. Ada satu posko namanya Desa HP Song Baru. Nah di situ mereka mengungsi di tengah-tengah kebun karet, jauh kemana-mana karena itu aksesnya perkampungan dulunya tuh memang sangat jauh dari tempat-tempat yang menjadi kebutuhan dasar gitu ya di situ. Nah dengan adanya banjir kemarin, otomatis semua tempat tinggal mereka hancur dan mereka mengungsi ke daerah yang lebih tinggi, masih ke pohon karet itu. Betul. Dan aksesnya pun cukup lumayan, jalannya berlumpur dan ada satu jalan utama yang rusak. Makanya tim relawan dan juga para TNI Polri membuat jalan darurat, buat jalan baru darurat untuk bisa jika ada bantuan ke sana relawan bisa masuk seperti itu. Selama 2 minggu itu dibangun jalan jembatan meskipun ada banjir susulan tetap terus dibantu ya Kak. Betul. Oke, aku ya jadi makin mengerti ya pendengar ya bahwa kondisi di sana tuh parah banget dan kadang nggak terlalu terdokumentasikan apalagi daerah-daerah yang terisolir gitu ya. Nah mungkin Kak Rizal sendiri selama 2 minggu di sana meskipun sebentar kan pasti ada momen-momen yang ada terpatri banget nih diingatan gitu ya, entah bikin sedih lah, entah bikin terharu, entah bikin bersyukur atau gimana. Kalau dari Kak Rizal sendiri yang bisa diceritakan ke teman-teman pendengar gimana? Oke, yang paling aku ingat selama 2 minggu di sana tuh mungkin waktu yang singkat ya. Tapi ada yang beberapa titik ya, beberapa momen yang sampai saat ini tuh masih aku
aku ingat gitu, yang mana pada intinya tuh semua masyarakat itu bersatu gitu ya, saling gotong royong untuk bisa membantu sama-sama lain, meskipun mereka pun terdampak, seperti itu. Ada kita waktu itu ada momen kita ngasih buah-buahan ke mereka gitu ya, karena turun hujan gitu, kita ngasih buah-buahan buat makanan cemilannya mereka. Kita pulang, kita malah disambut dan disuguhin buah duren. Ya Seperti itu, di buah duren. Sumatera. Oh masih. Nah, di situ masih jadi disambut gitu lah. Jadi mereka tuh menganggap bahwa semua tamu itu adalah raja gitu, yang mana tidak mengenal kejadian atau peristiwa apapun. Jadi ketika kita cuma ngasih buah makanan kecil buat anak-anak gitu ya, tapi ketika pas kita mau pamit, kita malah dibekalin gitu ya makanan. Itu jadi hal yang paling aku ingat gitu ya, bahwa mereka sekuat itu gitu ya menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari pihak aparat setempat, relawan Basarnas juga saling gotong royong untuk bisa saling memulihkan gitu ya. Dan ya itulah menjadi fungsinya kita sebagai relawan di sana, untuk bisa lebih berkontribusi membantu mereka semampu kita gitu ya, semampu kita, yang semoga aja dengan bantuan yang kita berikan, entah itu baik tenaga, pikiran, dan juga nominal mungkin ya, itu bisa menjadi menjadi bekal kita juga gitu nanti di akhirat, bahwa kita pernah membantu mereka. Aduh, aku merinding dikit ya Kak, dengar Sumatera Utara, terutama kan emang nggak terlalu tersorot ya Sumatera Utara tuh, dan ternyata kondisinya nggak lebih ringan juga kan. Warga-warga di sana tetap berusaha untuk padahal memenuhi kebutuhan dasar aja, tapi masih susah gitu, apalagi tempat-tempat yang terisolir. Nah, kita panjatkan doa, kirimkan doa sebaik-baiknya supaya segera diangkat gitu ya ujiannya, dan mereka dikuatkan untuk melewatinya. Nah, mungkin switch ke Kak Gilang ya Kak. Kan tadi kita Kak Rizal bicarain tentang Sumatera Utara. Nah, Aceh tuh, aduh, saya dengar berita-beritanya tuh sampai 50 desa katanya, 50% desa di Aceh yang terkena dampak dari banjir ini ya. Dan mungkin dari Kak Gilang sendiri yang 2 minggu juga ya di sana ya Kak. 2 minggu di sana, apakah gimana ya? Separah apa gitu kondisi terkini saat ini? Mungkin kalau di Aceh bisa dibilang nggak sekrodit apa yang dialami Kang Rizal mungkin ya, karena kan kondisi di Sumatera Utara tuh dia masih lumpur kan ya, dan masih basah lah ya. Nah, kalau di Aceh tuh lebih dominan dia memang tersapu dan rumah tuh udah hampir kering dengan tanah. Yang terkini tuh kayak gitu ya. Betul. Kering. Itu hampir rumah itu udah setengah lebih lah, sampai ke atap lantai 2 tuh udah penuh jadi tanah gitu. Udah bukan lumpur lagi. Itu udah hampir tanah mengering, dan efek ke masyarakat tuh di jalan jadi berdebu. Nah, lalu persawahan yang kita lalui itu yang awalnya hijau itu juga habis. Jadi kayak apa ya? Kayak tanah baru gitu, lagi aja gitu ya. Sedangkan itu kan perekonomian warga tuh ada di sana semua gitu. Apalagi kalau di Aceh semua pasokan barang tuh bergantung di Sumatera Utara atau Sumatera di Medan lah, karena itu jalur utamanya di sana gitu. Nah, untuk menuju akses itu pun secara distribusi itu terputus dari beberapa jembatan. Itu yang menjadi permasalahan harga di Aceh tuh 2-3 kali lipat naik banget gitu. Mungkin kalau di Bandung masih bisa ditemukan telur itu seharga 25 sekilo. Mau dibuat sekilo. Kalau di sana sudah 80.000. Ya Allah. Itu tuh. Jadi kita tuh lebih apa ya? Lebih ke ketika ingin memenuhi kebutuhan yang ingin kita bantu, itu kita PR-nya di sana harga. Lalu kita juga lebih fokusnya tuh pemberian penyaluran kepada yang terdampak, yang pertama dia ada di bukit-bukit sana. Betul. Karena akses kita tuh, kita buka posko di Juli, namanya Desa Juli, Bukit Juli, dan itu juga masih di ruang lingkupnya di Biren gitu kan ya. Nah, sedangkan kita tuh buka beberapa sub cabang posko, ada di Pantalong juga, dan di Kuala Cerape kalau salah, itu di pesisir pantai, itu pun kena di pesisir pantai pun. Padahal sungai banjir. Padahal sungai kan ya, tapi di pesisir pantai itu kena juga. Nah, itu akibat dari dorongan aliran sungai dari atas ternyata. Dan di sana pun ada sekitaran 20 rumah habis dibawa ke laut, dan makam-makam di sana pun juga habis gitu kan ya. Dan listrik di Aceh itu lebih gak nentu lah listrik itu. Listrik sinyal tuh gak nentu gitu.
Nah, lalu juga yang jadi kendala kita tuh saat mau penyaluran kita bingung karena harus pakai akses apa. Nah, karena infrastrukturnya mungkin enggak. betul. Di sisi lain juga kita juga mengapresiasi ya kepada para aparat TNI Polri yang sedang terus berjibaku buat terus memperbaiki jembatan yang putus, gitu kan ya. Di sisi lain juga masyarakat harus terus bertahan hidup mungkin ya. Itu juga jadi permasalahan karena pernah ada insiden ketika mau menyeberangi kan kita tuh kalau di jembatan yang putus tuh ada sungai. Iya. Jadi itu pakai apa ya? Pakai seling. Pakai seling ya sama mobilnya. Pakai seling itu tuh demi mengantarkan barang sembako dan itu ngantri panjang banget. Itu kalau kita order di sana itu bisa sampai 3-5 jam kalau kita mau nunggu nyebrang ke sana. Kebayang kalau kita lihat para penyintas bencana di sana ketika bawa anak yang sakit itu harus nunggu banget itu tuh. 3-5 jam. 3-5 jam gitu. Itu mereka udah mulai dari pagi, dari subuh mungkin dari jam 5 subuh itu udah standby untuk bisa antri ke arah sana. Dan ada insiden sempat ban terbalik tuh. Untungnya itu bawa sembako untuk itu bukan orang gitu kan ya. Nah, jadi di sana tuh ada dua, ada sisi untuk pakai perahu, ada juga untuk pakai ban. Nah, sling itu di perahunya, gitu kan ya. Nah, yang jadi resiko tuh di ban ternyata gitu kan ya. Nah, itu yang kita alami di sana tuh, karena ketika kita mau bawa barang bantuan ke seberang pun itu harus nunggu sekitaran 2 jam kita pun. Kita juga nggak bisa paling cepat ya untuk kita bawa barang bantuan untuk mereka semua, itu juga bisa kayak gitu. Itu hal yang memang pertama kita lalui gitu ya. Itu kita juga bingung. Kita juga bukan mau bantu semua orang ya, tapi saking banyak mungkin kalau di Sunda saking ya banyak banget titik yang harus dibantu gitu kan ya. Belum lagi di Pantai Long itu juga sama, itu ada 2 kampung yang terdampak sangat cukup parah sampai sungai itu segini jaraknya mungkin lebarnya cuma 50 meter. Tapi ketika banjir itu datang, itu jadi kayak sungai Amazon lebar banget. Itu tuh perkampungan itu. Setelah dilewati banjir tuh jadi selebar itu. Jadi selebar itu. Rumah habis semua gitu. Itu juga kita bingung gimana dasarnya tiba tuh pada dini hari kalau jam 2 pagi itu udah mulai banjir gitu. Itu juga hal yang memang kita sulit membayangkan pada dini hari banjir itu datang. Itu Kak Gilang ngalamin langsung Gus. Ngalamin langsung itu agak bingung gimana cara membayangkannya tuh. Iya. Oke, Kak Gilang berarti emang beda ya, kayak struggle-nya, cuman pada saat yang bersama kebutuhan pokok tersebut yang memang susah ya, sulit ya. Nah, kalau Kak Gilang kan tadi saya nanya ke Kak Rizal gimana momen yang paling memorable mungkin ya. Kalau dari Kak Gilang gimana warga-warga di Aceh waktu momen di sana selama 2 minggu? Yang paling di durian sih pasti. Durian, oke. Oh, di sana juga durian. Ada durian. Hal yang paling berkesan tuh ketika kita bawa bantuan untuk anak-anak dan ibu-ibu hamil ataupun bayi yang baru melahirkan juga di desa melahirkan. Terisolir, ada yang belum melahirkan. Itu namanya Dusun Bipa. Dan itu juga sama yang diceritakan tadi sebelumnya, itu juga terisolir banget. Yang awal sebenarnya kecil jadi habis semuanya. Dia tuh harus pendistribusian makan jadi mereka tuh bertahan dari kampung sebelah. Jadi dierek lah makanan tuh ditarik lagi. Di kampung sendiri udah nggak ada. Nah itu kita harus nyebrang melewati sungai, lalu jalan yang terputus yang udah miring gitu kan ya. Tapi syukurnya juga kita selamat gitu yang paling penting. Nah ketika nyampe itu kita disambut sama anak-anak dan lain. Dan ya mungkin experience sampai Kang Rijal ya, kita malah ditawarin makan. Iya, gitu. Di saat kondisi mereka juga membutuhkan, kita malah dilayani juga cukup baik oleh masyarakat di sana. Gitu kan, yang berarti bukan hanya mereka yang butuh, tapi mereka pun memperhatikan kebutuhan kita. Wah, ini udah capek nih perjalanan sini, gitu kan. Apalagi juga butuh berapa jam untuk bisa akses ke sini. Gitu. Ternyata memang tidak mudah menuju akses yang terisolir seperti itu. Itu yang paling bisa dilupakan. Apalagi anaknya ketika kita kasih buku gambar itu senangnya luar biasa tuh. Mereka langsung coba bilang, "Bang, nih aku pakai ya, makasih banyak ya," gitu ya. Gila, aksen Melayu, aksen. Betul.
Jadi kalau di Aceh itu dia sembako alhamdulillah cukup, tapi kadang orang tuh nggak kurang memikirkan hal yang lainnya seperti pakaian, pakaian anak-anak, betul, kayak selimut, baby minyak laut, selimut itu pampers kan mereka butuh banget gitu. Karena rumah mereka udah tidak ada, harta mereka udah nggak ada gitu. Mereka harus mulai dari nol lagi. Pulang ya itu ya. Betul. Oke Kak, berarti itu ya kondisi terbaru dan yang hal yang berkesan di Aceh. Dan tadi yang aku tangkap dari kedua berita itu banyak banget yang bikin sedih dan aku nggak kebayang gitu, aku pribadi tuh nggak ada tempat pulang lah istilahnya, nggak ada tempat pulang, dan untuk hidup aja harus mikir gitu gimana caranya hidup, bahkan untuk bertahan hidup kayak sederhana makan aja harus mikirkan. Tadi juga hal-hal yang gak dikasih buku gambar udah seneng gitu kan, ini malah kita yang disuguhin gitu kan, relawan yang disuguhin, itu benar-benar luar biasa gitu ya masyarakat di sana. Dan mungkin Kak nanti aku tanya satu-satu ya. Jadi kalau misalnya apa yang bikin pertanyaan pertama untuk Kak Rizal dan Kak Gilang, yang pertama apa yang bikin tergerak untuk ke sana itu sebagai relawan, dan yang kedua adalah gimana cara kita membantu teman-teman di sana untuk sekarang. Mungkin dari bantu teman dulu, Kak Rizal. Oke, apa tadi itu pertanyaannya? Yang pertama motivasi ya. Motivasi. Mungkin motivasinya kemanusiaan ya Kak. Yeah. Kemanusiaan, karena mungkin kita sudah dikodratkan punya simpati dan empati. Ketika kita melihat informasi di sosial media yang begitu masif banget ya soal banjir Medan dan juga Aceh itu ya khususnya, di situ aku berharap bahwa bisa membersamai mereka gitu, bisa ada kesempatan buat diterbangkan ke sana gitu ya, diturunkan ke sana dengan catatan aku pun ingin membantu mereka semaksimal mungkin itu ya, meskipun mungkin aku bawa perlengkapan yang seadanya gitu ya, logistik seadanya, tapi yang penting mereka bisa terbantu kepenuhannya gitu ya dengan aku ke sana. Alhamdulillah sana pun kita bisa lebih banyak membantu meskipun masih kurang gitu ya. Kalau menurutku sih 2 minggu di sana tuh kurang banget. Bentar banget ya. Betul, kurang banget, dan kebutuhan mereka tuh masih sangat banyak gitu ya. Itu jadi motivasi aku bisa membantu awalnya dari kemanusiaan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada beberapa umat muslim juga di sana gitu ya. Meskipun di Tapanuli itu bisa dibilang 50-50 gitu. Ada yang muslim juga dan muslim gitu. Itu menjadi kerukunan mereka di sana gitu ya. Ada masjid sampingnya gereja di situ. Jadi masih saling membantu gitu. Itu menjadi keyakinan aku untuk bisa ingin membantu ke sana, motivasinya ya gitu. Jadi kepada kemanusiaan. Oke, terima kasih. Berarti kalau kita tanya para relawan pasti di sana ya kayak saling membantunya tuh jiwa-jiwa empati. Mungkin empatinya yang tergerak gitu ya. Nah mungkin kalau Kak Gilang, aku mau nanya tadi gimana cara kita bantu orang-orang di sana gitu ya, bagi teman-teman terutama yang belum bisa ke sana, belum ditakdirkan untuk naik pesawat dan akses dan lain-lainnya. Bagi teman-teman yang pendengar mungkin Kak Gilang bisa bantu gimana cara menyampaikan bantuan tersebut. Mungkin itu saya jadi ingat ini sedikit flashback ya. Waktu pas saat kondisi tsunami Palu, kan saya juga pengen Palu pada waktu itu kan ya. Ingin rasanya coba ingin bisa membantu hadir di sana gitu kan ya. Tapi sadar kan waktu itu belum cukup lah untuk bisa datang ke sana gitu kan ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan sedangkan kita masih di sini? Tetap tumbuhkan rasa kepedulian itu. Adapun yang memang kita tidak mampu, kita jangan pandang untuk bisa ikut menyuarakan doa mungkin kan, ataupun kita bisa bantu support mungkin apa yang kita miliki gitu kan ya. Teman-teman juga bisa mungkin ya menitipkan amanahnya ke lembaga yang amanah gitu kan. Itu juga satu ikhtiar untuk bisa membantu. Sebetulnya banyak jalan untuk bisa ke arah sana gitu kan. Tapi pada hakikatnya juga kita sebagai manusia, kita tuh satu kesatuan Indonesia juga. Kita juga membantu dan ikut membantu orang lain, tidak melihat landasan etis, suku, ataupun agama gitu ya. Selama itu manusia kita bantu sebaik mungkin. Karena Tuhan pun juga tidak membiarkan kita kalau mati kelaparan gitu kan ya. Itu sih mungkin. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Jadi nggak apa-apa ya untuk orang-orang yang cemas di rumah cuma bisa nonton berita aja ngerasa nggak berguna. Padahal
bisa ya dari doa dan dari mungkin penyaluran lewat lembaga lain yang memang punya akses ke sana. Baik, terima kasih Kak Rizal dan Kak Gilang atas cerita deskriptifnya dan Masya Allah, apa ya, salut apresiasi untuk seluruh relawan yang di sana. Ya. Nah teman-teman, bencana ini tuh bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan relawan saja, tapi untuk kita semua ya. Tadi kita sudah dideskripsikan, sudah diceritakan momen-momen yang menyakitkan, mengharukan, dan mungkin yang ternyata bikin menggugah empati kita gitu ya, sebagai apa ya, orang-orang yang tidak terkena bencana. Bisa jadi kita ikut merasakan sedihnya gitu ya, tapi teman-teman jangan, nggak usah khawatir, kita tetap bisa mengantarkan bantuan tersebut, entah lewat doa, entah lewat apa ya, donasi ke lembaga-lembaga yang memang menyalurkan. Salah satunya adalah Bantu Indonesia dan Bantu Teman Indonesia dan Les Cahaya Peduli ya. Nanti bisa kunjungi Instagramnya mungkin @bantuteman.id dan Les Cahaya Peduli. Les Cahaya Peduli. Nanti bisa berkunjung ke sana dan mungkin bisa menyalurkan donasi ke sana untuk membantu teman-teman yang terkena bencana. Dan bukan hanya bencana saja ya, tapi untuk seluruh Bantu Teman se-Indonesia begitu ya. Nah, paling itu saja ya di podcast kali ini, di Bantu Teman Podcast yang kita bicarakan. Kita kirimkan doa sebanyak-banyaknya teman-teman agar ujian yang sedang dilewati oleh teman-teman kita di Sumatera bisa dijalani oleh mereka dengan tangguh, dengan kuat, dan bisa survive gitu ya. Dan pada akhirnya ya Allah selamatkan, Allah bahagiakan gitu. Ya, sekian dari saya sebagai host. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.